Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Yasfa Zahra dari kelas 1E Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Definisi jika A dan B adalah himpunan dan setiap elemen dari A juga merupakan elemen dari B, maka A adalah subset atau himpunan bagian dari B dilambangkan A lebih kecil dari sama dengan B, dan B adalah superat atau superhimpunan dari A dilambangkan B lebih besar dari sama dengan A. Jika A adalah subset dari B tetapi A tidak sama dengan B, yaitu paling sedikit ada satu elemen yang bukan elemen dari A, maka A juga suatu himpunan sebagai bagian sejati proper subset dari B dilambangkan dengan A bagian sejati B atau A lebih kecil dari sama dengan B, atau secara ekivalen B adalah superhimpunan sejati proper superset dari A dilambangkan dengan B superset A atau B lebih besar dari sama dengan A. Contohnya himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B 0, 1, 2, 3, 4, A lebih kecil dari B, A lebih kecil dari sama dengan B. Himpunan bagian. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika keduanya mempunyai elemen yang sama. Dengan kata lain, A sama dengan B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka kita katakan A tidak sama dengan B. Notasinya seperti ini. A sama dengan B jika A sama dengan B dan hanya jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A. Contohnya, A himpunan A, B, C, D dan B himpunan B, C, A, D. Jadi A sama dengan B karena A lebih kecil dari sama dengan B dan B lebih kecil dari sama dengan A. Himpunan ekivalen. Definisinya himpunan A dikatakan ekivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan tersebut sama. Notasinya seperti ini. A negasi B jika A negasi B dan hanya jika A nilai mutlak lebih kecil dari sama dengan B nilai mutlak. Contohnya, B himpunan 4, 5, 6, 7, dan 8, A nilai mutlak sama dengan 5, dan B himpunan A, B, C, D, E, B nilai mutlak sama dengan 5. Jadi, A negasi B karena A nilai mutlak sama dengan B nilai mutlak. Selanjutnya ada himpunan saling lepas. Definisinya, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasinya A sejajar dengan B. Seperti contohnya seperti di diagram Venn. Lalu contoh selanjutnya, A himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan B himpunan 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Contohnya, Z lebih kecil dari sama dengan R. Himpunan kuasai atau power set. Definisinya, himpunan kuasa power set dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A termasuk notasi PA atau 2 akar A. Contohnya seperti di bawah berikut. Selanjutnya yaitu himpunan irisan. Definisinya, irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contohnya, A himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. B himpunan 4, 10, 14, dan 18. Jadi A irisan B yaitu himpunan 4 dan 10. Contoh kedua yaitu K himpunan 3, 5, dan 9. L himpunan min 2 dan 6. Jadi K irisan L itu kosong ataupun himpunan kosong. Notasinya seperti yang ada di contoh atau yang sudah berada di gambar. Lalu diagram Venn-nya juga yang seperti di gambar. Ya, selanjutnya adalah himpunan gabungan. Definisinya yaitu himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya himpunan A atau himpunan B. Contohnya A himpunan 2, 5, 8 dan B himpunan 7, 5, dan 22. Jadi himpunan A gabungan B yaitu himpunan 2, 5, 8, 7, 22. Notasinya A gabungan B dan diagram Venn untuk A gabungan B seperti berada di gambar. Lalu selanjutnya ada himpunan komplement. Komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta gabungan adalah suatu himpunan yang ekivalennya merupakan elemen gabungan yang bukan elemen A. Contohnya U ada himpunan 1, 2, 3, 9 dan A himpunan 1, 3, 7, dan 9. Maka A aksen yaitu himpunan 2, 4, 5, 6, dan 8. Untuk diagram Venn-nya seperti berada di gambar.
Lalu berikutnya seperti yang terakhir yaitu himpunan selisih atau difference. Definisinya, selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selisih antara A dan B juga dapat dikatakan sebagai komplement himpunan B relatif terhadap himpunan A. Contohnya, A sama dengan himpunan 1, 2, 3, selanjutnya lalu 10. B himpunan 2, 4, 6, 8, 10, maka A selisih B yaitu himpunan 1, 3, 5, 7, dan 9. Contoh kedua, K himpunan 1, 3, dan 5, lalu L himpunan 1, 2, dan 3. Jadi selisih L dan K adalah 2. Lalu selisih K selisih L yaitu 5. Nah, untuk diagram Venn-nya seperti yang berada di contoh. Lalu selanjutnya yaitu pembuktian proposisi himpunan. Proposisi himpunan adalah pernyataan yang menggunakan rotasi himpunan. Pernyataan tersebut bisa berbentuk kesamaan atau implikasi. Metode pembuktiannya juga ada 4. Yang pertama, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Yang kedua, pembuktian dengan menggunakan tabel keanggotaan. Yang ketiga, dengan menggunakan hukum aljabar himpunan. Dan yang terakhir, menggunakan definisi. Tetapi di sini saya hanya memiliki satu contoh, yaitu pembuktian dengan menggunakan diagram Venn di slide selanjutnya. Nah, pembuktian dengan menggunakan diagram Venn ini adalah metode ini termasuk tidak formal dan tingkat validasinya itu kurang. Maka jadi contohnya misalkan A, B, dan C adalah himpunan pembuktian bahwa A irisan buka kurung B gabungan C tutup kurung sama dengan A, irisan B tutup kurung gabungan A buka kurung A, irisan C tutup kurung. Penyelesaiannya seperti ada yang digambar seperti ini. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.